Kakak ini berapa usia? Kakak Epa 20 tahun. Abang Dharma 28. Kakak Heti 22. Abang 25. Alhamdulillah, kalau di usia sudah matang. Saya harap dengan naiknya level dari sendiri menjadi berdua, berkeluarga, saya harap bisa menjaga kemauan sendiri. Kan kamu menikah mau dirimu sendiri. Atas dasar apa menikah? Menikahnya atas dasar apa? Paksaan? Enggak, kemauan sendiri. Berarti kan kita harus bertanggung jawab dengan pernikahan kita. Artinya kita itu udah membina sebuah keluarga kecil, ya kan? Sudah membina keluarga kecil. Berarti kita maju selangkah darinya kita sendiri menjadi berdua. Artinya sudah ada tanggung jawab masing-masing. Yang satu jadi suami, yang satu jadi istri. Jadi dengan melalui akad saya terima nikahnya. Kalau Bang Dharma Epa bin siapa, nah itu sudah sebuah akad. Itu adalah tali mempersatukan kalian berdua, sah menjadi suami istri. Kakak juga demikian. Bang Herin, saya terima nikahnya Heti. Nah, itu juga sebuah akad namanya. Sebuah akad yang mempersatukan kalian menjadi suami istri. Harus bertanggung jawab kalau udah jadi suami istri. Ada tanggung jawab suami, ada tanggung jawab istri. Apa itu tanggung jawabnya? Kalau laki-laki, tanggung jawabnya apa? Memberi makan, memberi pakaian, memberi tempat tinggal yang layak. Siram lagi ya. Karena itu sudah dikatakan di dalam Al-Quran. Laki-laki adalah pelindung bagi istri, dan laki-laki adalah pemimpin dan penanggung jawab. Itu ada di Quran surah An-Nisa ayat 34. Sudah dijelaskan, laki-laki itu pelindung, laki-laki itu pemimpin, laki-laki penanggung jawab sebuah keluarga. Kalau sudah menikah sah menjadi suami istri. Tanggung jawabnya sesuai kemampuan. Kalau kemampuannya Kakak Epa, kan tahu kemampuan Bang Dharma. Kakak Epa nggak bisa menuntut lebih dari kemampuan Bang Dharma. Itu sudah menyalahi namanya. Kan Kakak Epa sudah kenal lama dengan Bang Dharma. Jadi kan sudah tahu kan bagaimana kemampuannya suami. Seperti itulah yang kita minta. Ya, jangan melebihi kemampuan suami. Kenapa? Karena suami saya yakin tidak akan sanggup. Kalau sudah kemampuannya seperti itu, mintalah sesuai kemampuannya. Kayak Kakak Heti juga seperti itu. Kemampuan Abang Herin itu bagaimana? Seperti itu. Dia ada takarannya. Jangan melebihi kemampuan suami. Kenapa? Menghindari, satu, menjaga, ya kan? Menjaga apa? Menghindari apa? Menghindari kekurangan di dalam
keluarga. Apa kekurangannya? Mengurangi emosi. Emosional kita itu kalau udah berkeluarga ada aja itu, ya kan? Harus dijaga, menghindari emosi, menjaga kesabaran, ya kan? Tetap bijaksana jadi laki-laki. Jadi perempuan juga gitu. Jangan semena-mena. Kenapa? Karena perempuan dengan laki-laki ada haknya. Si perempuan ada hak mendapatkan apa tadi? Mendapatkan rumah, tempat tinggal yang layak, makannya kan, kayak pakaiannya itu harus diberi nafkah oleh suami dengan syarat sesuai kemampuan suami. Nah, di dalam rumah tangga suami harus menghargai istri, istri harus lebih menghargai suami. Jangan semena-mena istri harus dihargai, kamu berpola yang aneh-aneh, tidak baik, ya kan? Kamu memang harus dihargai. Dengan apa? Dengan prestasimu. Sebagai apa? Sebagai istri. Harus dihargai oleh suami. Prestasimu sebagai istri bagaimana? Sudahkah kamu memperlakukan suamimu dengan baik? Sudahkah kamu memperlakukan anak-anakmu dengan baik? Kita kan mudah-mudahan kita diberi rezeki. Bukan uang aja rezeki kita, anak juga adalah sebuah rezeki. Anak juga sebuah rezeki. Nah, itulah prestasi perempuan terhadap keluarga, membimbing anak dengan caramu, dengan jangan lupa ajarkan dia agama, ya kan? Janganlah kayak kamu seperti ini, anakku harus lebih maju dari saya. Itu ya, harus dijadikan motivasi. Saya seperti ini, anak saya harus lebih maju dari saya, harus lebih pintar dari saya, harus lebih paham dari saya, gitu kan? Kalau punya anak kan. Nah, kalau memang sama-sama punya kekurangan, harus saling menjaga dan saling memperbaiki. Kalau bisa, kurangi emosional, ya kan? Keegoisan pribadi masing-masing itu harus dikurangi, ya kan? Jadikanlah keluargamu itu keluarga yang rukun, damai, sejahtera, ya kan? Kenapa? Karena itu memang keinginan kita. Jadi keluarga yang baik. Apa tugas istri? Banyak ya. Melayani suami dengan ikhlas, merawat suami dengan ikhlas, ya. Membimbing anak dengan ilmu. Jangan kamu ajarkan anakmu nanti mencuri. Jangan kamu ajarkan anakmu berbuat kejahatan. Makanya ajari anakmu dengan ilmu, ya kan? Menjaga kehormatan keluarga, saling menjaga. Istri menjaga kehormatan keluarga. Bagaimanapun keluargamu harus dijaga, ya kan? Kehormatan rumah tangga, aibnya harus ditutupi. Apa kekurangan kita? Kita perbaiki. Pelan-pelan, nggak bisa sekaligus, ya kan? Pelan-pelan dia memperbaikinya. Jika kekurangan kita perbaikilah sedikit demi sedikit. Intinya berubahlah lebih dekat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jangan tinggalkan Allah. Kita hidup karena Allah. Kita bisa makan karena kita nyampe di sini juga karena Allah. Jadi jangan lupakan, ya, selain tanggung jawabmu sebagai suami istri, juga ada tanggung jawabmu untuk diri sendiri. Kepada siapa? Kepada Allah. Karena kita berharap semuanya kepada Allah. Rezeki kita, hidup kita, semuanya Allah yang memberi, ya kan? Jangan lupa sholatnya jangan ditinggalkan. Saya bukan ngajari, mengingatkan. Karena kenapa saya juga perlu diingatkan seperti itu. Saya juga harus belajar, makanya kita sama-sama belajar, ya kan? Kayak suami, bimbinglah istrimu, ajaklah istrimu jika ada kekurangannya, ya kan? Bimbingnya itu perlahan-lahan, jangan dengan nada tinggi, jangan marah-marah. Kalau kamu marah-marah membimbing istrimu, nggak akan masuk, ya kan? Dia harus perlahan-perlahan membimbingnya itu, nggak boleh sembarangan. Makanya jadi suami itu harus bijaksana, harus adil, harus pandai. Jadi laki-laki itu harus pandai bagaimana kesalahan istri, bagaimana caranya memperbaiki. Dan istri juga nggak boleh semena-mena. Perempuan ini harus menjadikan keluarganya harmonis. Keluargamu itu bagaimana kamu menciptakan keharmonisan dalam keluarga, ya kan? Bagaimana? Nggak perlu hal, jika kita orang biasa saja, lakukan dengan semampu kita. Kayak mana caranya harmonis itu rumah tangga? Kayak mana caranya membuat keharmonisan sehingga keluarga kita itu menjadi rukun, ya kan? Menjadi rukun, damai. Kayaknya udah siang. Kita sampai di sini aja ya. Intinya pernikahan itu harus didasarkan pada niat. Niat itu harus yang bersungguh-sungguh. Jadi kalau sudah terjadi kita menjadi suami istri, ada akad, maka harus bertanggung jawab menjaga kerukunan rumah tangga, ya kan? Gimana rumah tanggamu rukun dan harmonis. Bertakwalah kepada Allah, niscaya itu akan menjadi sebuah keselamatan. Nah, pesan saya, tetap jaga kesabaran, jadikan rumah tangga yang rukun, saling menjaga, saling menghormati. Kenapa? Karena saya tidak mau mendengar kalian kemari bawa surat talak, ya, gak boleh. Bercerai itu diperbolehkan, namun tidak disukai Allah. Bercerai diperbolehkan tapi tidak disukai Allah. Makanya dijaga, jangan sampai bercerai. Jaga rumah tanggamu, jaga keutuhan. Baik, semoga mendapat keturunan yang baik, soleh dan soleha, yang tampan dan cantik. Cukup sekian dan terima kasih.